Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, pada segmen akhir kami pada malam hari ini kita telah terhubung dengan Mas Tri Yunis Miko selaku epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Miko. Selamat malam, Mas Tem. Mas, ini pemerintah memutuskan untuk memotong cuti bersama. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang cuti bersama akhir tahun, begitu ada hari Natal dan Tahun Baru, itu yang tadinya semulanya 8 hari dipotong menjadi 5 hari. Jadi tapi masih 5 hari tersisa. Hmm. Sehingga harusnya sih saya usulkan hanya 2 hari libur. Libur yang Lebaran kemarin udah hilangin aja begitu. Demi COVID tidak menyebar. Karena kita sudah dua kali liburan panjang, hari raya Idul Fitri meningkat, hari raya Idul Adha meningkat begitu. Kemudian libur yang kemarin yang Oktober atau akhir Oktober dan awal November juga meningkat. Itu padahal sudah digembar-gemburkan untuk juga dicegah penularan COVID-19-nya. Jadi kalau kita kecebur dalam lubang yang sama, ya sekarang cuma dipotong 3 hari ya, pasti ada probabilitas peningkatan atau karena ada hari libur 5 hari begitu. Nah, oleh karena itu mungkin menurut saya perlu diatur. Misa Natalnya harus diatur seperti Lebaran kemarin, misalnya sholat hari rayanya tidak ada begitu. Tapi nggak mungkin nggak ada. Kita harus diatur seperti hari raya Idul Adha, kemudian ada jarak, kemudian protokol kesehatan harus tetap ditegakkan pada misa Natal. Juga kapasitas gereja harus diperhatikan, jangan sampai kelebihan jumlah pengunjung gereja gitu. Kemudian kerumunan gereja juga harus diatur begitu. Kemudian juga libur tahun baru juga perlu diatur. Jadi karena ada kerumunan kalau kemudian kerumunan itu ya harus ditiadakan begitu untuk mengurangi penularan COVID-19, Mas. Oke, apakah keputusan pemerintah untuk memotong cuti bersama akhir tahun ini dianggap efektif, Mas Miko? Ya, jadi cuti sebenarnya kalau cuti atau hari libur nggak salah. Yang salah adalah masyarakatnya. Oke. Ya, jadi keputusan meningkat hari libur dari 8 hari ke 5 hari itu udah keputusan bagus, walaupun menurut saya masih kurang. Tapi apa boleh buat karena memang pemerintah hanya bisa memotong 3 hari. Mari kita himbau masyarakatnya agar menggunakan hari liburnya dengan bijaksana, begitu dengan bijaksana. Hari Natal juga memeriahkan Natalnya juga dengan bijaksana dan arif, karena itu ada hari kebesaran agama. Kemudian memeriahkan tahun barunya kalau bisa kita memeriahkan dengan bersedih gitu. Jadi jangan berkerumpul, jangan berkumpul. Kalau bisa menyalakan kembang api ya di rumah masing-masing aja begitu. Oke, berarti bolanya ada di masyarakat berarti sekarang ya. Nah, betul. Masyarakat ini kan masih banyak yang abai nih dengan udah dianjurkan seperti ini seperti itu, namun masih abai dan mungkin makan membandel. Nah, kira-kira pemerintah apakah harus lebih tegas dengan sanksi? Ya, kalau kemarin sanksi sosial, sekarang harus lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi pidana seperti apa, Mas Miko? Ya, jadi sanksi tegas itu bisa diterapkan kalau itu sudah perda, Mas. Jadi yang ada perdanya adalah Jakarta, kemudian dan Jawa Timur. Sisa dari provinsi nggak ada perda. Jawa Barat pun tidak perda, pergub. Jadi kalau pergub atau perbud, peraturan bupati atau peraturan wali kota itu tumpul. Kalau ada peraturan tidak bisa ditegakkan begitu. Jadi kata polisi itu yang buat capek aja begitu. Kalau itu perbud atau perwal, kemudian atau pergub, jadi hanya sekedar menertibkan tapi tidak bisa memberikan sanksi yang tegas. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya sudah terlambat untuk membuat perdanya. Mari kita buat perda untuk tahun berikutnya Januari sampai Juni 2021. Tapi untuk liburan ini tidak bisa begitu. Jadi harusnya diimbau kepada masyarakatnya, mari jangan sampai lelah. Jadi sabar untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kemudian mari kita sabar sampai ada vaksin Januari 2021 sudah ada vaksin 10 juta dosis.
dan akan disuntikan Januari. Kemudian Juni 2021 ada 100 juta dosis yang akan disuntikan bulan Juni 2021. Kemudian Desember 2021 juga akan ada 200 juta dosis. Dan dunia sudah menyambut hari kebebasan itu adalah Desember 2021. Kita akan mungkin terlepas dari bencana besar ini begitu. Tapi kira-kira bincang-bincang dengan para epidemiolog, apakah memang kira-kira 2021 angka COVID sendiri akan menurun atau bagaimana, Mas Miko? Iya, jadi dengan adanya 200 juta dosis, saya yakin Juni aja 100 juta dosis. Dan proyeksi saya sudah menurun setengah dari jumlah kasus yang sekarang. Menurun akan jadi setengahnya. Jadi kalau sekarang ada 5.000 kasus sehari atau bahkan 6.000, nanti Juni 2021 akan ada 3.000-an pasti. Kemudian Desember 2021 akan turun, tapi turunnya nggak saya proyeksikan. Berapa besarnya turun amat tergantung partisipasi masyarakat. Kalau semuanya menggunakan 200 juta dosis atau 200 juta penduduk Indonesia mengimunisasi semuanya, itu akan turun menjadi kasusnya 1.000-an atau kurang dari 1.000 sehari begitu, Mas. Oke, saya ingin nanya apa nih kira-kira saran untuk masyarakat dan juga para pelaku usaha nih yang terdampak dengan pemotongan cuti bersama akhir tahun ini? Ya, jadi protokol kesehatan itu bukan hanya pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Jadi protokol kesehatan banyak yang harus dilakukan pada saat kegiatan sehari-hari. Selain 3 itu harus jaga kebersihan, harus jaga istirahat, harus jaga makanan. Itu juga termasuk protokol kesehatan. Jadi jangan dilupakan protokol kesehatan lain. Jadi protokol kesehatan itu sudah dibuat ke semua sektor, baik itu sektor industri, sektor wisata, sudah membuat semua protokolnya detail. Mari kita patuhi secara detail protokol kesehatan itu dengan baik. Jangan capek-capek. Kalau Anda capek, Anda tidak sayang kepada Anda sendiri, keluarga Anda, ibu Anda, bapak Anda, begitu. Jadi sayangilah keluarga Anda sendiri gitu, dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini yang saya mau ingatkan bahwa protokol medis itu sudah dilakukan oleh petugas medis. Bahkan 180 orang meninggal itu karena mereka tidak mematuhi protokol di rumah sakit. Di rumah sakit harusnya ada protokol juga rumah sakit. Harus ada protokol perjalanannya. Perjalanannya itu ada protokol sendiri begitu. Jadi kita ini sekarang ini harus hati-hati benar mematuhi protokol kesehatan. Baik dalam perjalanan, baik di rumah sendiri ada protokolnya, atau kemanapun kita harus tahu protokol di tempat itu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Miko telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Nah, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat bekerja bertugas, saya Samuel Purba pamit undur diri. MNC News, Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.